Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan sertifikat ETC ICDL oleh Chairman ETC ICDL kepada pemerintah daerah Pulau Morotai Selasa 18 September 2013 dimulai. Arahan Bupati Pulau Morotai kepada Bapak disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan ICDL PBB ya, yang saya hormati Pak Ali Tanjung. Beliau ini staf khusus Bupati. Bapak Ibu, para asisten, staf ahli, pimpinan SKPD, alhamdulillah atas perkenan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang sederhana ini, bersama pimpinan ICDL dan hadirin sekalian ini dalam rangka program ICDL dan tentu dalam rangka pembangunan Morotai. Saya atas nama masyarakat, pemerintah daerah, menyampaikan selamat datang pada pimpinan ICDL Pak Ali Tanjung serta rombongan di Kabupaten Pulau Morotai. Mudah-mudahan bisa betah di Morotai. Tentang Morotai ini dikelilingi oleh 33 pulau, 23 pulau yang 7 pulau berpenghuni, sisanya belum berpenghuni. Luas Morotai ini kurang lebih kalau keliling itu kurang lebih 300 km dengan jumlah desa 88. Daerah ini baru dimekarkan 4 tahun dengan pemerintahan definitif baru masuk 2 tahun, dan kami berupaya terus untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. Kabupaten ini kabupaten ada di wilayah kedua, kabupaten tertinggal, dan satu T apa ini? Tergantung konteks mana kita melihat Morotai. Jadi kalau katanya kalau dalam konteks Indonesia, maka Morotai itu juga pada posisi daerah kedua, dan dalam konteks pergaulan internasional dia berada di posisi kedepan. Jadi Pak Dubes ICDL dan Pak Tanjung yang hadirin yang saya hormati, setelah 2 tahun pemerintahan ini, yang seperti inilah yang baru bisa kita bikin. Kita punya program merubah wajah ibu kota yang awalnya kumuh, sekarang sudah kurang kumuhnya.
tahun ini program kita membangun ibu kota kecamatan. 5 ibu kota kecamatan kita bangun, dan insya Allah tahun depan kita akan bangun desa, dan kata orang bisa terjadi satu-satunya kabupaten yang punya pagar sama seluruh kabupaten. Memang membangun pagar ini sesungguhnya untuk sementara menurut kami itulah yang terbaik. Kalau kemarin orang bilang cukup dengan pagar bambu kemudian dicat sudah bagus. Maju terus peradaban ini ternyata pakai pagar bambu tidak cukup. Kita coba bangun pagar yang seperti itu, dan nanti pada suatu ketika pagar seperti ini pun akan ketinggalan zamannya dan akan seperti kota lain, kemudian sudah tidak berpagar lagi karena bangunannya sudah bagus. Di pagar ini juga dalam rangka untuk menutupi kekumuhan seperti itu, Pak. Jadi kita poles ibarat wanita dia bersolek, walaupun belakangnya masih belum bagus, penting depannya. Iya, dan kata orang bahwa karena posisi yang strategis ini, maka sejak awal sebelum ada Indonesia, kota ini sudah ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa di luar Indonesia. Tapi pada saat itu lebih pada bagaimana berperang untuk meraih kemenangan. Era ini kemudian itu sudah berubah, dan kita sekarang berjuang untuk bagaimana bisa mengejar ketertinggalan. Kita sadar bahwa ibarat iring-iringan barisan, dan Morotai adalah barisan yang paling belakang, tapi keberhasilan satu barisan itu sangat ditentukan oleh barisan yang paling belakang. Oleh karena itu, kalau Morotai ini belum maju, maka Indonesia ini belum maju. Oleh karena itu, terima kasih buat yang terhormat Pak Agung dan Pak Tanjung serta rombongan yang menyempatkan diri berkenan untuk bisa datang ke Morotai, ikut memberikan sumbang hidup dan berdasar masukan buat kita untuk bagaimana ke depan Morotai menjadi lebih baik. Saya kira seperti dulu gambaran dari kami, karena ada satu hal yang saya lupa. Tahun depan kita sudah menjadi kawasan ekonomi khusus, ya. Salah itu di kawasan ekonomi khusus. Jadi untuk posisi itu memang kita juga banyak belum siap dan belum punya hotel yang representatif, dan ada pemikiran Pak terhormat Pak Agung mencoba untuk bisa mengajak investor di luar untuk bisa membangun membangun Morotai dan investasi di sini, misalnya hotelan dan sebagainya. Kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Agung sama Pak Tanjung di sana. Saya bilang, kalau bisa diizinkan mungkin kita diizinkan, kalau tidak kita mau kasih aja di depan. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya arahan dari Chairman AITD dan ICDL pada Bapak disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafidus Salam. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Hadirin yang terhormat, izinkanlah terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Yayasan Pendidikan Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi di dalam upaya mengimplementasikan satu konsep yang sudah dikenal, sudah diiktiraf, sudah direcognize oleh hampir 153 negara di antara 190 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu apa yang kita sebut sebagai International Computer Driving License. Bapak, Ibu, saudara-saudara, International Computer Driving License awalnya didirikan oleh masyarakat komputer atau Computer Society Finlandia. Pada saat itu masih berupa uji coba, dan kemudian setelah dianggap acceptable sebagai satu benchmark, maka kemudian oleh European Computer Driving License diadopsi sebagai satu-satunya basic computing certification untuk negara-negara yang masuk sebagai anggota European Union. Kemudian setelah berhasil di Eropa oleh pimpinan SCDL Foundation yang kini ada di Dublin, konsep ini diinternasionalisasikan. Bermula di South Africa, satu negara di Afrika yang amat well qualified untuk pendidikan. Kemudian oleh orang-orang di Afrika Selatan, namanya diganti untuk yang bukan anggota European Union sebagai International Computer Driving License. Hadirin, kemudian daripada itu, untuk dan atas nama European Computer Driving License, izinkanlah saya menyampaikan selamat, congratulations, tahniah kepada para pimpinan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan Universitas Pasifik tentunya, yang telah ditetapkan sebagai Approved Test Center ICDL, yang dengan demikian sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan Universitas Pasifik mempunyai hak untuk menyelenggarakan pelatihan, pembelajaran, dan sekaligus sertifikasi International Computer Driving License di Kabupaten Pulau Morotai ini. Hadirin, mengapa kita harus mengembangkan ICT? Karena tidak ada satupun aspek kehidupan, baik itu kehidupan individual maupun kehidupan profesional, yang bisa kita jauhkan dari komputer, yang bisa kita jauhkan dari laju berkembangnya information and communication technology, dari peralatan dapur, kemudian peralatan komunikasi baik individual maupun komunal,
kinerja bisnis, industri, dan pemerintahan semua serba computerized. Dan laju berkembangnya information and communication technology ini begitu dahsyatnya, begitu derasnya, sehingga ia bisa diikuti, bisa diadopsi oleh mereka yang sudah siap dengan basic computing skill. Diharapkan bahwa kelak alumni sekolah menengah umum, alumni madrasah aliyah, dan atau alumni Universitas Pasifik, mereka tidak saja mendapatkan academic qualification, tetapi juga memperoleh apa yang disebut sebagai life skill yang amat berguna bagi hidup dan kehidupannya kelak di satu saat di mana tantangan akan semakin berat untuk dihadapi. Dan tentu saja kita paham bahwa ICT ini menjadi sesuatu yang amat berguna bagi kita semua di dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita untuk profesi kita masing-masing hari ini dan yang akan datang. Hadirin, saya merasa sangat dihormati dan menjadi orang ketika sampai di Morotai. Saya berpikir bahwa kalau bupati di Indonesia ini seperti Pak Bupati kita, maka Indonesia ini sudah merdeka. Ketika saya bertemu dengan beliau pertama kali, saya tidak paham yang mana bupati, yang mana ajudan. Karena ajudannya lebih gagah, tetapi aura beliau dari jauh saya sudah tahu bahwa yang seperti Pak Habibie inilah bupatinya. Jadi sudah ada pertanda bahwa beliau ini memang orang besar. Jadi saya terus langsung bersalaman kepada Pak Habibie lebih dulu daripada yang lebih tinggi dan lebih gagah. Kemudian ketika saya sampai dengan perjalanan yang cukup panjang karena saya tidak bisa berenang, bukan angkatan laut, saya agak gemetar juga manakala harus menyeberang 2 kali. Tapi akhirnya sampai juga ke Morotai, dan sebelum saya ke Morotai saya sudah hubungi banyak pihak di luar negeri karena itu pekerjaan saya. Saya sudah bicara dengan Presiden Palau, dengan Wali Kota Koror, tetangga kita. Jadi insya Allah nanti akan ada twinner city atau sister city antara Koror dengan Depau, dengan Morotai Selatan, insya Allah. Dan kemudian dari Berjaya Group, sebuah perusahaan konglomerasi di Malaysia, tadi malam nelpon saya dan berjanji akan menjadwalkan kunjungan untuk kemungkinan mendirikan hotel dan atau hal-hal yang berkaitan dengan turisme di Morotai. Mereka lebih kenal Morotai daripada saya, karena saya hanya kenal ini ketika saya duduk di sekolah dasar. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, di usia saya yang 56 tahun ini, saya kemudian menginjakkan kaki di bumi yang menurut Al-Quran disebut sebagai bumi yang simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Saya percaya pada Pak Bupati tadi bahwa tidak ada Indonesia merdeka kalau pada saat itu Jepang tidak kalah, karena pada saat
menjelang 45 saya baca di buku akan ada penyerangan besar-besaran ke Jawa dan tidak jadi karena Jepang menyerah. Morotai adalah kawasan garis depan yang harus diperhatikan oleh kita semua, dan ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi tugas semua pihak yang berkeupayaan. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih karena kami bisa ikut serta bersama-sama pemerintah daerah Morotai untuk mengembangkan satu sisi yang sebetulnya amat sederhana, tetapi ini menjadi tonggak bagi kemajuan Morotai hari ini dan di waktu yang akan datang. Karena tanpa pendidikan kita semua tidak akan bisa menyongsong kemajuan di masa hadapan. Hari ini mungkin Morotai masih seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, tapi saya yakin bahwa hari ini 10 tahun yang akan datang, Morotai akan menjadi the window of Indonesia, dan next door negara-negara tetangga kita di Pasifik akan menjadi tempat bermain anak-anak kita hari ini 20 atau 30 tahun yang akan datang. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi tidak ada satu kehidupan, aspek kehidupan yang bisa kita jauhkan dari komputer, bisa kita jauhkan dari laju berkembang pesatnya information and communication technology. Dan untuk itulah kami hadir, kami datang dengan segala keterbatasan. Perlu diketahui bahwa Yayasan Pendidikan Indonesia adalah sebuah lembaga non-profit yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai special consultative member untuk hal yang berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai bridging digital divide. Dan hari ini kita semua bekerja bersama-sama bertukus lumus untuk kepentingan generasi muda kita yang akan datang. Saya kira cukup sampai di sini, dan kepada Tuhan juga segalanya dikembalikan. Puji Tuhan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini selanjutnya marilah kita saksikan penyerahan sertifikat ACT ICDL oleh Chairman kepada Bupati Pulau Morotai. Kepada Bapak Bupati dan Bapak Chairman boleh mengambil tempat. Bisa di mana-mana, Pak. Bisa di mana-mana. Kalau wartawan ini, wartawan ambil televisi. Wartawan PBB. Yang menulisnya lebih bagus. Selanjutnya penyerahan secara simbolis oleh Bapak Bupati Pulau Morotai kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pulau Morotai, kepada Ibu Di.
Selanjutnya pembacaan doa. Dengan pembacaan doa ini marilah kita tunduk hening sejenak untuk doa. Doa mulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat ATC SBL